Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan beralih pada informasi lain bersama saya Putu Trisnanda, yaitu terkait dengan penyekapan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah lokasi didatangi polisi untuk mencari keberadaan pelaku. Penyelidikan kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat masih terus bergulir. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Sejumlah lokasi telah didatangi polisi, termasuk mencari informasi dari keluarga pelaku. Selain memburu pelaku, polisi masih menunggu pemulihan fisik dan mental korban agar bisa segera dimintai keterangan. Kami saat ini telah membentuk suatu tim gabungan, tim gabungan yang terdiri dari semua reserse, Kita juga menggali berbagai lokasi yang berkaitan erat dengan si pelaku, utamanya keluarganya, juga lingkungannya. Ini beberapa informasi sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, kita fikan, dan mereka kita imbau untuk berani untuk berbicara. Sebelumnya, YTT, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dilaporkan hilang kontak dengan keluarga selama 3 tahun. Keberadaan korban kemudian terungkap saat terduga pelaku yang merupakan kekasih korban meminta pemilik indekos membawa korban ke rumah sakit dengan alasan sakit. Melihat kondisi korban yang janggal, pemilik indekos melaporkan ke polisi. Korban kemudian ditemukan oleh keluarganya pada 13 Juni 2026 di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dengan kondisi penuh luka yang diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Senin kemarin, Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjenguk korban penyekapan yang sedang dirawat di RSHS Bandung. Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Barat. Senin sore, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjenguk korban penyekapan yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah menjenguk, Deddy Mulyadi mengatakan kepada media kondisi korban makin membaik, walaupun Deddy mengaku tidak berani melihat secara langsung kondisi korban. Deddy juga mengatakan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung. Deddy mengimbau dan berpesan kepada kaum perempuan agar lebih berhati-hati pergi dengan laki-laki dan lebih baik ditemani oleh keluarga. Makin membaik, walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah, udahlah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu dokses yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rintu hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada 2 hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Dah, titik itu penting. Ada untuk kepolisian agar bisa segera. Oh, sudah kasih komunikasi dengan jajaran Polda. Saya yakin tidak akan lama lagi tertangkap. Boleh harapan ke Pak Kapolda gimana, Pak? Iya, kan sudah. Saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap. Dari pemerintah Bapak memberikan bantuan nggak Pak? Sudah. Sudah. Bantuan untuk keluarganya selama merawat korban sudah diberikan. Kemudian seluruh biaya perawatan rumah sakitnya saya tanggung sendiri. Berarti sekarang udah nggak ada open donasi lagi ya? Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya. Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, Saudara, Bupati Bandung Dadang Supriyatna didampingi Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono juga menjenguk korban penyekapan oleh pacarnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Bupati mengaku prihatin dan mengimbau masyarakat agar lebih peka dengan kondisi sosial agar kejadian serupa tidak terulang. Bupati juga menjelaskan bahwa korban dalam kondisi baik dan terus dipantau oleh tim dokter.
Sebelumnya korban disekap oleh pacarnya, saudara, selama 3 tahun di sebuah kontrakan di Kabupaten Bandung. Hingga saat ini pelaku masih buron. Turut berduka cita dan tentunya kejadian ini jangan sampai terjadi lagi. Pemulihan ini tetap dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Secara administrasi dan teknis segala macam ini kita urus juga sama bareng-bareng. Sedang di ruang isolasi yang ditunggu oleh ibunya. Kelihatannya sudah mulai pulih ya. Dan tadi setelah pulih nanti kembali ke rumahnya. Nah setelah ke rumahnya nanti ada operasi kelanjutan. Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait perburuan pelaku penyekapan di Bandung, Jawa Barat? Kita sapa jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di TKP lokasi penyekapan. Mita, apakah saat ini polisi sudah mengetahui pelaku penyekapan ini berada di Bandung atau sudah melarikan diri ke wilayah lain? Ya, selamat siang Putu. Ini kalau misalnya dari pihak kepolisian saat ini masih mencari terduga pelaku karena memang untuk sampai dengan saat ini terduga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya seperti itu. Nah Putu dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi tempat yang diduga menjadi tempat penyekapan dan kekerasan yang berlangsung kepada korban. Ini di belakang saya bisa dilihat inilah kos-kosan yang ditinggali oleh korban dan juga terduga pelaku selama 3 bulan terakhir. Jadi menurut informasi dari penjaga kos memang terduga pelaku dan juga korban ini datang pada tanggal 9 Maret lalu dan tinggal memang bermaksud untuk mengontrak atau kos selama 3 bulan sampai dengan 9 Juni kemarin seperti itu. Namun pada 9 Juni yang seharusnya terduga pelaku dan juga korban keluar dari kosan ini masih tetap mendiami kosan ini dan pada tanggal 9 Juni kemarin lah yang menjadi awal diketahuinya keberadaan korban yang ditemukan secara tragis seperti itu. Putu dan juga saudara, nanti pada pukul 1 siang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat akan melakukan olah TKP untuk mengetahui secara detail bagaimana kondisi di dalam kosan dan juga nanti menurut informasi yang diberikan akan ada ahli forensik juga yang datang ke lokasi seperti itu. Nah, Putu dan juga saudara, ini flashback kembali pada saat mengapa saat ini menjadi atensi masyarakat. Ini dimulai pada tanggal 9 Juni kemarin, di mana yang seharusnya korban dan juga terduga pelaku keluar dari kosan ini, di mana terduga pelaku meminta bantuan dari penjaga kos untuk membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Karena menurut terduga pelaku, berdasarkan keterangannya ke penjaga kos ini untuk korban sendiri terjatuh di kamar mandi 1 bulan yang lalu, namun belum dibawa ke rumah sakit karena korban tidak ingin ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya seperti itu. Nah, kalau misalnya informasi yang saat ini beredar di media sosial dan di media-media lainnya bahwa kenapa ini bisa terjadi penyekapan selama 3 tahun dan yang terakhir terjadi 3 bulan di kosan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Kenapa bisa selama itu? Karena memang apabila dijelaskan dari pemilik atau penjaga kos yang ada di sini, memang tidak pernah sama sekali ada suara dari korban seperti itu. Tidak pernah terdengar sama sekali rintihan atau tangisan atau sekedar meminta tolong untuk korban sendiri. Sang perempuan memang tidak pernah keluar dari kosan seperti itu. Yang keluar hanya terduga pelaku saja, bahkan hanya untuk sekedar membeli makanan keluar saja. Ini kondisinya akan dikunci dari luar oleh terduga pelaku. Itu informasi dari penjaga kos dan tetangga-tetangga korban yang ada di rumah kosan yang berada di Cinunuk, Kabupaten Bandung ini. Putu. Oke, tapi sebetulnya apa kendala dalam menemukan pelaku? Kemudian sampai dengan saat ini informasi yang Anda peroleh begitu, apa saja upaya dari penyidik kepolisian untuk kemudian bisa menemukan pelaku?
Ya Putu, memang apabila dilihat rentangnya memang 3 tahun cukup lama, ini seakan kenapa pihak keluarga sulit untuk menemukan korban seperti itu setelah 3 tahun ini tidak datang ke rumah, tidak mengetahui bagaimana kondisi korban yang sesungguhnya seperti itu. Informasi dari pihak keluarga memang pada saat awal-awal korban menghilang seperti itu, pihak keluarga sudah mencari dan bahkan memviralkan di media sosial, namun ada yang masuk informasi yang masuk bahwa diinformasikannya bahwa korbanlah yang menghubungi pihak keluarga untuk tidak usah dicari seperti itu. Jadi inilah yang membuat keluarga akhirnya tidak mencari sampai dengan 3 tahun terakhir ini. Dan untuk pihak kepolisian sendiri ini masih mencari karena memang apabila diinformasikan dari pihak kepolisian, ini si pelaku sudah mengetahui bahwa dirinya sedang dicari seperti itu. Jadi memang untuk pergerakannya sendiri saat ini belum dapat diketahui. Namun untuk siang ini rencananya memang Polda Jawa Barat juga akan melakukan konvers di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tempat di mana korban saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan juga sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang kalau misalnya kemarin sebenarnya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini menerima rujukan dari Rumah Sakit Ujung Berung seperti itu, Putu. Jadi pada tanggal 9 Juni lalu terduga pelaku meminta bantuan dari penjaga kos untuk dibawa ke Rumah Sakit Ujung Berung Bandung seperti itu, namun pihak Rumah Sakit Ujung Berung Bandung tidak menyanggupi dengan kondisi korban yang saat itu memang mengenaskan seperti itu. Lalu dirujuklah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, menurut pengakuan dari pihak penjaga kos dan yang ada di sini seperti itu, ini mereka sama sekali memang tidak mengetahui bagaimana rupa dari korban seperti itu, Putu. Karena pada tanggal 9 Maret lalu pada saat korban dan juga terduga pelaku datang, ini yang mengobrol langsung dengan penjaga kos untuk yang bermaksud untuk ngekos di sini, itu hanya yang berkomunikasi hanya si terduga pelaku saja. Untuk si korban itu hanya berdiam diri di atas motor seperti itu. Datang malam hari, korban itu menggunakan kacamata hitam, lalu menggunakan masker dan juga menggunakan kerudung. Jadi memang tidak terlihat sama sekali bagaimana kondisi korban yang sebenarnya pada saat itu. Dan diinformasikan juga oleh terduga pelaku, oleh penjaga kosan, memang terduga pelaku ini menginformasikan kepada yang ada di kosan ini bahwa memang korban ini minus 17 seperti itu. Jadi ada kesulitan dalam penglihatan seperti itu. Dan terduga dan penjaga kosan dan yang juga ada di sini tidak curiga seperti itu, karena memang pada saat datang ke sini untuk korban sendiri terpapar seperti itu ketika memasuki kamar kosan. Jadi memang dikiranya oleh penjaga kosan dan juga yang ada di sini kondisi korban memang sedang sakit, namun sedang sakit biasa saja, tidak menduga hal yang mengenaskan itu sedang terjadi kepada korban. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar melaporkan dari TKP penyekapan. Kita tunggu nanti sekitar pukul 1 siang. Polisi akan melakukan olah TKP bersama juga dengan tim forensik. Selamat bertugas kembali, Mita.